Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Anissa Dwi Nurfadilah. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial simple mengenai konversi tabel relasi SQL Server yang di dalamnya juga terdapat DDL dan DML. Apa itu DDL? DDL yaitu Data Definition Language yang merupakan kumpulan pada SQL untuk menggabungkan desain keseluruhan dari database. Selain itu, DDL juga digunakan untuk membuat, merubah, dan menghapus. Atau untuk perintahnya nanti di live coding bisa disimak. Dan yang DML adalah Data Manipulation Language, yaitu kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada database. Misalnya saja, untuk menambah data yaitu insert, untuk merubah data bisa menggunakan update, dan menghapus data bisa menggunakan select. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa disimak saat live coding. Gambar tabel relasinya aku kasih di pojok bawah juga untuk lebih memahaminya. Jadi langsung saja, jika sudah masuk pada lembar project MySQL, kita buat new query. Nah, di sini kita bisa buat langsung database-nya. Caranya create database. Untuk nama database-nya terserah teman-teman. Seperti saya contohkan yaitu mengenai gaji karyawan. Jadi saya mengasih nama gaji karyawan. Jika sudah, langsung saja di-execute, di-block dan di-execute. Nah, untuk memastikan sudah terbuat atau belum, kita refresh. Lalu kita lihat di sini. Nah, gaji karyawan sudah terbuat di sini. Selanjutnya, jika sudah, kalian bisa mengaktifkannya atau memulainya dengan cara use nama database yang sudah dibuat tadi, yaitu gaji karyawan. Nah, di sini sudah ada, langsung saja di blok dan di execute. Oke, kita refresh lagi. Nah, sudah. Ingat ya, setiap selesai dijalankan atau di-execute jangan lupa di-refresh. Jika sudah, selanjutnya kita buat tabel-tabelnya. Yang awal aku buat tadi adalah tabel bendahara. Nah, caranya seperti ini. Create table bendahara. Isi dari tabel bendahara ada ID bendahara, karena ID di sini aku pakai tipe data integer, dan pada tabel bendahara ID bendahara merupakan primary key. Selanjutnya ada nama bendahara. Aku menggunakan tipe datanya varchar dengan panjang karakternya 30 dan not null. Jadi saat menginsertkan untuk nama bendahara tidak boleh kosong. Dan selanjutnya alamat kita copy paste dari sini karena tipe datanya sama. Oke, selanjutnya nomor telepon. Aku pakai tipe datanya integer karena angka. Selanjutnya username, tipe datanya sama, varchar, jadi kita copy paste lagi. Maaf, kurang R nih. Selanjutnya adalah password. Tipe datanya juga sama. Lalu shift aku menggunakan tipe datanya integer. Maaf, kurang R lagi. Nah, selanjutnya jika sudah, langsung saja di blok dan di execute lagi. Nah, sudah sukses, bisa di refresh. Jika ingin memastikan tabelnya sudah terbuat atau belum, kita cek di sini.
table. Nah, di sini sudah terbuat ya. Untuk pengecekan selanjutnya caranya sama. Lalu kita buat table kedua. Yaitu table potongan. Dalam table potongan isinya ID potongan, aku menggunakan tipe datarnya integer juga karena dalam tabel potongan ID potongan merupakan primary key, jadi jangan lupa primary key-nya. Selanjutnya ada BPJS kesehatan. Tipe datanya aku pakai money. Lalu ada BPJS kerja. Ini tipe datanya juga sama, menggunakan menu. Lalu ada juga jumlah tidak masuk. Aku pakai datanya integer. Oke, jika sudah bisa langsung di-execute, di-block dan di-execute. Nah, refresh lagi. Dan untuk memastikan sudah atau belum terbuat tabelnya sama seperti yang awal, jadi aku langsung lanjut saja. Yang ketiga, membuat tabel tunjangan. Pada tabel tunjangan isinya adalah ID tunjangan. Sama di sini, ID tunjangan merupakan primary key dan aku menggunakan tipe datanya juga integer. Lalu uang makan. Aku pakai tipe datanya money. Tunjangan, tipe datanya sama. Lalu THR, tipe datanya sama money. Oke, langsung saja block dan execute. Jangan lupa refresh. Untuk selanjutnya kita buat tabel karyawan. Oke, isi dari tabel karyawan ada ID karyawan. Aku juga pakai tipe datanya integer, dan jangan lupa ID karyawan pada tabel karyawan merupakan primary key. Untuk selanjutnya ada nama karyawan, pakai tipe datanya varchar, bisa copy paste dari atas tadi. Nah, selanjutnya ada bagian tipe datanya sama varchar, untuk mempercepat bisa di copy paste saja. Lalu ada status karyawan, tipe datanya sama. Lalu ada username, tipe datanya sama juga. Password, tipe datanya juga sama. Lalu ada alamat, tipe datanya juga pakai varchar, dan nomor telepon.
nomor telepon karena angka, jadi pakai integer ya. Oke, jika sudah lengkap, langsung saja kita blok, lalu execute. Oke, sudah sukses. Refresh. Selanjutnya kita buat tabel penggajiannya, teman-teman. Dalam tabel penggajian ada apa isinya? Langsung aja, no slip gaji. No slip gaji di sini tipe datanya integer dan merupakan primary key pada tabel penggajian. Selanjutnya ada ID bendahara. ID bendahara di sini tipe datanya integer juga. Karena ID bendahara di sini pada tabel penggajian menjadi foreign key, maka diperlukan reference. Jadi maksudnya reference adalah ID bendahara ini didapat dari tabel bendahara. Jadi di sini tabel bendahara fokusnya pada ID bendahara. Lalu ID potongan. ID potongan sama memerlukan apa? Tipe datanya integer juga dan reference. Jadi didapat dari tabel potongan. Khususnya pada ID potongan. Selanjutnya ada ID tunjangan. Tipe datanya sama integer dan memerlukan reference juga karena didapat dari tabel potongan. Tabel tunjangan, maaf. Oke. Di sini ID tunjangan. Jangan lupa diberi koma ya, teman-teman. Setelah selesai. Selanjutnya ID karyawan. Di karyawan. Di sini tipe datanya integer juga dan memerlukan reference juga. Yang didapat dari tabel karyawan. Fokusnya pada ID karyawan. Selanjutnya ada total jam lembur. Total jam lembur. Di sini aku bakal dapat tipe datanya integer. Lalu ada gaji lembur. Gaji lembur pakai tipe datanya money. Lalu ada gaji pokok. Tipe datanya sama money. Lalu ada total gaji. Datanya sama. Total gaji. Selanjutnya ada tanggal gajiannya. Tanggal gajian pakai date. Juga datanya. Oke, jika sudah langsung saja blok dan execute kembali. Nah, sudah sukses. Kita refresh. Dan untuk memastikan semua, kita lihat di sini database. Nama databasenya apa? Ada tabel dibuka. Nah, di sini udah lengkap ya, teman-teman. Ada tabel bendahara, tabel karyawan, tabel penggajian, tabel potongan, dan tabel tunjangan. Oke, teman-teman. Untuk selanjutnya, semua tabel sudah terbuat. Lalu, gimana caranya kita untuk menampilkan tabel yang sudah kita buat? Yaitu dengan menggunakan perintah select ya, teman-teman. Select bintang from. Bendahara. Nah, di sini udah ada.
Jadi menggunakan select bintang from, kita bisa copy paste di sini agar bisa menampilkan semua tabel yang sudah kita buat tadi. Yang kedua, tabel potongan, lalu tabel tunjangan sudah ada semua teman-teman, tabel karyawan, dan tabel penggajian. Nah, di sini bisa kita execute semua langsung untuk menampilkan hasil dari tabel yang sudah kita buat. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini semua masih kosong. Nah, jadi di sini selanjutnya kita bisa menginsertkan data. Bagaimana caranya? Oke, kita mulai. Moodnya, jika tadi dijalankan datanya masih kosong, selanjutnya kita coba untuk menginsertkan data dengan cara insert into. Jadi aku mau ngisi dari data bendahara dulu ya teman-teman. Value. Nah, isinya sesuai tabel, harus sesuai dengan tabel yang kita buat dan tipe datanya. Yang pertama, tipe datanya in untuk ID-nya tadi, jadi tidak perlu tanda petik. Jika menggunakan varchar, tipe datanya perlu tanda petik. Nah, untuk namanya alamatnya, nomor telepon menggunakan integer, jadi nggak perlu ketik. Lalu username, username-nya terserah teman-teman. Ini untuk insertnya terserah kebutuhan teman-teman ya. Lalu save. Jika sudah, bisa di plug dan execute. Oke, udah sukses ya teman-teman. Coba kita lihat select from bendahara, apakah data sudah terisi. Nah, di sini udah terisi ya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Jika ingin menginsertkan lebih dari satu inputan data, teman-teman bisa ikuti caranya ini. Aku mau coba insert 3 data aja ya teman-teman untuk contoh. Jadi copy paste aja, tinggal ganti ID-nya, dan juga nama boleh diganti juga. Langsung juga bisa teman-teman, jadi ini kita isi sekalian. Jadi nanti pengeksekutaannya langsung. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung kita execute bersamaan ya. Oke, data udah terinputkan. Coba kita cek kembali untuk tabel bendahara apakah sudah masuk inputan yang kita buat. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman. Selanjutnya untuk pengisian insert untuk tabel potongan, tunjangan, karyawan, dan penggajian sama teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan tabel yang kita buat ya. Dan tipe datanya juga. Sini aku akan
insertkan tabel potongan. Untuk yang kedua, isinya harus sesuai. Jadi yang pertama tadi ada ID-nya, ID potongan. Lalu yang kedua adalah potongan BPJS kesehatan, ya di sini aku kasih 25.000. Lalu untuk BPJS kerjanya aku kasih 32.000. Selanjutnya total tidak masuk, dan selanjutnya adalah potongannya. Nah, oke, kita coba insertkan dahulu. Ada yang kurang teman-teman, bisa dicek dahulu. Oh maaf teman-teman, ini nggak ada. Nah, coba kita execute lagi. Nah, sudah. Jadi tadi tidak sesuai dengan tabel yang aku buat. Jika sudah, kalian bisa coba insertkan. Ini aku kasih insert sama ya teman-teman. Aku kasih 3 inputan lagi. Kita ubah di potongannya aja. Untuk BPJS kesehatan dan kerjanya kita samakan. Oke, coba kita execute. Nah, sudah terinputkan ya teman-teman. Kita lihat di tabel potongan apakah sudah masuk. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman, seperti yang kita inputkan. Selanjutnya kita bisa inputkan tabel tunjangan. Jangan lupa ya teman-teman untuk menyesuaikan dengan tabel yang kita buat dan juga tipe datanya agar tidak terjadi error seperti saya sebelumnya. Jadi isi pertama adalah ID tunjangan, lalu uang makan. Tadi menggunakan tipe datanya money. Lalu potongan tunjangan. Lalu THR. Oke, coba kita execute. Nah, sudah terinput ya teman-teman. Kita copy paste dahulu untuk pengecekannya, bisa nanti secara bersamaan. Kita samakan. Nah, untuk uang makan, untuk ini kita bedakan ya teman-teman. Aku ini isinya random, jadi sesuai kebutuhan teman-teman aja untuk nantinya. Oke, udah terinput. Bisa kita cek lagi di tunjangan ya teman-teman. Nah, sudah terisi teman-teman. Selanjutnya bisa isi untuk karyawan. Caranya sama semua kok teman-teman. Cuma kalian harus menyesuaikan aja dengan tabel yang kalian buat agar tidak error atau kurang kolom yang kalian buat. Jadi harus ingat kolom-kolom apa aja yang tadi kalian buat.
karyawan, ID karyawan, namanya, karena pakai varchar jadi perlu ketik. Oke, nama. Lalu bagian ini juga pakai petik karena menggunakan varchar. Ini juga pakai petik. Status pekerjaan, selanjutnya status pekerjaan, lalu username. Kurang petik ya teman-teman. Dan password. Password, lalu alamat dan nomor telepon. Coba kita inputkan. Nah, sudah terinput juga teman-teman. Kita copy paste lagi untuk menambahkan inputan. Kita samakan semua aja, 3 inputan sama rata. Jangan lupa diganti ya teman-teman, karena untuk primary key itu tidak boleh sama, jadi harus beda-beda ID-nya, karena setiap ID seorang itu beda-beda. Untuk bagiannya kita samakan aja semuanya ya. Kita ubah untuk namanya saja, email dan passwordnya, dan alamat dan nomor telepon. Alamatnya kita samakan saja, apa-apa. Oke, langsung kita execute. Oke, udah terinput. Kita cek dulu apakah sudah masuk inputannya. Oke, udah terinput ya. Yang terakhir, coba kita inputkan dari tabel, kita insertkan dari tabel penggajian. Jadi dari tabel penggajian, nomor slip gajinya teman-teman, lalu ID-nya, selanjutnya sesuaikan dengan tabel yang kita buat ya.
Oke, terakhir adalah tanggal. Jadi aku tanggal pakai seperti ini, tanggal gajiannya teman-teman. Coba kita insertkan. Jadi untuk yang awal itu ada nomor slip gaji, yang kedua ini ID bendaharanya, terus ID potongan, aku ambil yang pertama semua, ID tunjangan, kurang satu teman-teman, kita perlu cek ulang, dan ID karyawan, ini jam total lembur, ini gaji lemburnya, gaji pokok, total gaji, dan tanggal gajiannya. Oke, kita coba execute. Ada yang error teman-teman, kita lihat dulu. Conversion failed, invalid date and or time character string. Oke, coba ya teman-teman, kita insert lagi. Oh maaf teman-teman, ini kurang. Jadi kita execute lagi. Oke, kita masuk ya teman-teman, kita bisa copy paste lagi. Oke, ini bisa diganti sesuai ID-nya yang kita insertkan ya, karena kita tadi cuma menginsertkan 3, jadi ya kita bisa atur hanya 123 aja untuk ID dari ID potongan, ID tunjangan, ID karyawan, semuanya hanya diinputkan 3. Jadi yang kita bisa ambil adalah ID-nya tersebut. Oke, kita ubah sedikit aja teman-teman. Oke, kita execute lagi. Nah, udah terinputkan semua. Coba kita cek keseluruhan ya, apakah sudah masuk semua inputan yang kita buat. Nah, seperti ini. Jadi inputannya semua udah masuk lengkap seperti yang kita tulis sebelumnya. Nah, udah lengkap. Untuk selanjutnya teman-teman, jadi seperti yang udah aku jelaskan di video awal tadi, bahwa aku akan menyantumkan atau menambahkan DDL dan DML di dalam live coding ini. Jadi yang pertama aku mau menambahkan kolom di tabel potongan ya, karena aku merasa kurang satu kolom untuk membuat total potongan tidak masuk. Jadi tadi di tabel potongan aku hanya ada jumlahnya tapi totalnya belum ada, jadi aku ingin nambahkan kolom di tabel potongan, yaitu caranya memakai alter seperti yang aku jelaskan di awal video tadi. Kita pakai alter untuk menambahkan kolom pada tabel potongan. Jadi alter tabel potongan, lalu add nama untuk kolom yang akan kita buat. Nah, di sini tipe datanya aku pakai integer. Oke, jadi aku menambahkan ya menggunakan alter ini. Kita execute langsung. Nah, di sini udah komplit. Coba kita cek pada tabel potongan, apakah udah tertambah kolom. Nah, di sini belum ada isinya karena belum terinsert ya. Jadi sebelumnya pada tabel potongan hanya ada BPJS Kesehatan, BPJS Kerja,
jumlah tidak masuk. Nah, tadi aku menambahkan total potongan tidak masuk dengan cara alter dan add. Jadi di sini udah tertambahkan kolomnya. Untuk selanjutnya, aku ingin menghapus kolom shift pada tabel bendahara. Caranya dengan alter tabel bendahara, tabelnya kan bendahara. Nah, di sini untuk menghapus itu menggunakan perintah drop. Nah, kolom yang ingin dihapus yaitu kolom shift. Oke, setelah itu kita blok dan kita execute. Oke, udah sukses. Kita lihat apakah kolom shift sebelumnya udah terhapus pada tabel bendahara. Oke, di sini udah nggak ada ya, kolom shift-nya udah terhapus. Untuk selanjutnya, mengupdate data. Jadi aku ingin update tabel bendahara ya, dengan mengupdate nama dari bendaharanya. Jadi kita set nama bendaharanya, kita ganti dari yang awalnya tadi Laras, kita ganti kurang sama dengan, kita ganti Mawar. Oke, dengan where ID-nya, where ID bendaharanya aku ambil yang ID kedua. Nah, oke, kita lihat. Oke, sorry, kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini udah terganti Mawar. Yang sebelumnya adalah Sarah, maaf bukan Larasati. Sebelumnya Sarah, aku update menjadi Mawar dengan cara update nama tabel dan settingan untuk namanya ganti-ganti apa dan ID-nya ID keberapa. Yang selanjutnya mengupdate dua sekaligus. Caranya, jadi jika yang di atas tadi hanya mengupdate untuk nama, di sini aku akan update lagi untuk nama dan alamat. Caranya sama, cuma nanti tinggal menambahkan aja. Nama bendahara sama dengan Sandi, oke. Nah, di sini tinggal diberi koma dan selanjutnya adalah alamatnya. Alamatnya ingin diganti di Madura misalnya. Nah, kita buat ID yang keberapa yang ingin diganti. Kita setting di sini ID yang pertama. Oke, coba kita execute. Sebelumnya adalah Yunuf Madiun, sebelumnya adalah Larasati, maaf, alamatnya Nganjuk. Jadi ini kita update, kita execute. Nah, udah, mari langsung kita cek saja. Nah, di sini udah terganti nama dan alamatnya. Selanjutnya, aku ingin menghapus data. Caranya dengan delete. Saya ingin menghapus pada tabel penggajian. Nah, tabel penggajian kita hapus inputannya ya teman-teman. Slip gajinya kita tentukan mau hapus yang keberapa. Jadi aku hapus yang inputan terakhir. Nah, ini kita coba execute ya teman-teman, bagaimana hasilnya.
Oke, sudah terhapus. Kita lihat apakah inputan yang ketiga untuk tabel penggajian sudah terhapus. Nah, sudah terhapus ya teman-teman. Tadi ada 3 inputan, karena tadi sudah dihapus untuk inputan yang ketiga, maka inputannya hanya tinggal 2. Oke teman-teman, jadi udah sampai akhir video. Yang dari awal tutorial hingga akhir kita udah selesaikan bersama. Jadi untuk mengetahui lebih lanjutnya, ikuti video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.